Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Kiti Wantoro yang selalu setia menemani Anda dimanapun berada. Sehat-sehat terus, sukses, dan selalu penuh dengan keberlimpahan. Saudaraku, melanjutkan video yang lalu ya, yang saya janjikan kita akan kupas tuntas tentang kesadaran. Jadi di sini ada beberapa part, yaitu kesadaran jasad, kesadaran jiwa, kesadaran ruh, sampai kesadaran ilahi. Nah, di video ini kita akan kupas apa itu kesadaran jasad, video part selanjutnya kesadaran jiwa, part selanjutnya kesadaran ruh. Karena kalau langsung digabung ini bisa 1 jam lebih nanti. Anda bosen nanti lihatnya. Saudaraku, apa itu sih kesadaran? Nah, gampangnya gini, kesadaran ini sesuatu hal yang kita lakukan, ya, kita benar-benar tahu apa yang kita lakukan, baik dari panca indera, penglihatan, pendengaran, perasaan. Nah, kita benar-benar mengetahuinya itu disebut kesadaran. Artinya kita benar-benar tersadar. Saat kita makan, ya kita tahu apa yang kita makan, rasanya seperti apa. Nah, itu kita sadar dalam makan. Ya. Kadang kan nggak sadar dalam makan, nah gini, kita makan ya, tapi pikirannya kemana-mana, kita nggak tahu yang dimakan, tahu-tahu kenyang. Nah, itu nggak sadar berarti. Nah, kesadaran simpelnya seperti itu. Nah, kesadaran ini kan kesadaran jasad ya, kesadaran jiwa dan kesadaran ruh yang akan kita bahas di part selanjutnya. Kita kupas tentang kesadaran jahat. Kesadaran jasad ini apa yang diterima oleh panca indera kita dan diolah oleh otak menjadi akal pikiran kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, ya, jika kita betul-betul dalam kesadaran itu, ya itu disebut kesadaran jasad. Satu contoh yang paling gampang ya tadi, kesadaran jasad, kita makan ya, makan sesuatu, saya minum. Ya. Saya minumnya minum kopi. Ya. Seteguk demi seteguk saya rasakan rasa kopi ini tanpa pikiran saya melanglang buana memikirkan rasa-rasa lain. Ya. Ini disebut kesadaran jasad. Jadi kesadaran jasad itu hasil dari panca indera kita. Ya. Baik yang dilihat, didengar maupun yang dirasa. Lalu kita hasil panca indera itu mengirimkan impuls sinyal ke otak menjadi sebuah kesimpulan. Nah, orang-orang yang mempunyai masalah, ya, ini masalah banyak lah, anggap saja satu masalah. Ada orang-orang yang tidak sadar dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Dia terpengaruhi oleh nafsu. Ya, itu berarti dia tidak sadar dalam mengambil satu keputusan simpulan masalahnya tersebut. Dia dipengaruhi oleh ambisi, ya, itu juga tidak sadar dalam mengambil solusi. Jadi kesadaran jasad juga diperlukan saat kita mempunyai satu masalah. Jadi satu masalah itu kita analisis melalui otak pikiran kita, ya. Kita melihat masalah itu, kita mendengar masalah itu, kita merasakan masalah itu, semua data itu menjadi satu di otak kita, diprogres oleh oleh prosesor yang maha kuasa, ya, prosesornya canggih nih. Nah, tergantung Anda bisa nggak mengupgrade diri Anda menjadi lebih tinggi baik dari software maupun hardware-nya. Nah, dalam proses itu ya, kesimpulan-kesimpulan yang dilihat ya, didengar, dirasa tadi dicerna sehingga mendapatkan satu solusi yang tepat. Itu baru kesadaran jasad. Benar-benar kita dalam kesadaran jasad. Jangan kita mengambil keputusan saat kita dalam emosi. Karena pikiran kita sudah terkontaminasi dengan hawa nafsu, dengan amarah, ya, dengan ambisi, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti bukan dalam kesadaran jasad. Jadi, ini introspeksi deh ke dalam diri kita. Jadi selama ini dalam kehidupan kita ini kita lebih banyak sadarnya atau lebih banyak tidak sadarnya. Tidak sadar di sini
kita dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang menggebu, nafsu untuk menguasai dan lain sebagainya. Kita dipengaruhi oleh ambisi, amarah, sehingga keputusan kita itu tidak sadar. Ya. Akhirnya ya namanya menyesal pasti di belakang hari. Ya, banyak hal-hal lain ternyata dalam kehidupan yang kita lalui ini kita tidak sadar. Ini baru dalam kesadaran jasad loh saudaraku. Belum nanti kesadaran jiwa, kesadaran ruh, sampai pada kesadaran ilahi. Ini kesadaran jasad kompleks. Sehingga misalnya kita mempunyai anggota tubuh, tangan ini kita gunakan untuk apa secara sadar. Ya, pikiran kita gunakan untuk apa secara sadar ya. Ini semuanya masih kesadaran jasad. Kalau kita sakit, apa penyebabnya penyakit kita, terus mekanismenya seperti apa, harus apa yang kita obati dulu. Ini dalam analisis kesadaran jasad. Karena semua informasi tadi yang pasti ditangkap oleh panca indera kita, penglihatan, ya, penciuman, pendengaran dan lain sebagainya itu diproses sama otak kita. Sehingga kalau kita benar-benar dalam kesadaran jasad, kita bisa mengambil solusi dengan sangat tepat tanpa ada yang kita rugikan. Oke, ini video tentang kesadaran jasad ya. Artinya kita sadar aktivitas yang kita lakukan, kita sadar dengan kondisi kita sadar dengan apapun lingkungan sekitar kita. Ini kesadaran jasad. Oke, besok kita lanjut lagi pada kesadaran jiwa. Nah, kesadaran jiwa, kesadaran kita sudah mulai naik lebih tinggi nih, saudaraku. Jadi, kalian pahami dulu di kesadaran jasad ini. Di video selanjutnya saya kupas tentang kesadaran jiwa. Terima kasih, saudaraku. Semoga menjadi renungan dan wawasan untuk diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.